Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali kita di channel Sebuah Alas. Kali ini kita lagi nongkrong nih. Nongkrong ganteng lah ya, sama kopi. Di malam Jumat Kliwon ya. Betul, ini hari Kamis. Ini udah hari Jumat ini ya. Malam kita, Jam 12 soalnya betul, ini. kita masuk hari Jumat. Hari Jumat ini. Ini jam 12 lebih 15 menit. Ditemani oleh kopi, gorengan. Ini pemilik gado-gado Jawir, Lewar. Dan pemilik Abah Kuliner nih. Mantap. Mantap. Saya ingin menanyakan nih, berbincang-bincang dengan tema pertemanan. Pertemanan temanya nih. Iya. Saya mau tanya dulu nih dengan Abah nih. Abah, bagaimana pendapat Abah mengenai pengertian pertemanan? Pertemanan. Semua orang saya rasa membutuhkan teman. Manusia diciptakan juga untuk mempunyai teman. Ketika Adam diciptakan kesepian, maka Allah menciptakan Hawa. Karena Adam kesepian ingin punya teman. Manusia sebagai makhluk sosial, dia tidak bisa sendiri, butuh teman. Nah, setelah itu, arti teman menjadi luas. Ada teman sejati, ada teman sejawat, ada teman di kala susah, ada teman di kala suka dan duka, ada teman di meja makan, kata Rhoma Irama. Saya selalu menyebut Rhoma Irama karena saya memang penggemar Rhoma Irama. Sudah kelihatan Bah dari rambut bentuk, ya. Itu. Ya, orang banyak menyebut gondrong dangdut. Iya. Nggak masalah buat saya sedang dangdut. Saya ingin mengatakan bahwa hidup tidak bisa sendiri. Hidup butuh teman. Tapi berhati-hati juga dengan teman. Ada yang mengatakan, rekan saya Lekwar mengatakan teman itu harus silih asah, silih asih, silih asuh. Saling memahami, saling mengasihi, dan saling menasehati. Saya setuju banget itu. Teman itu seperti itu, teman sejati namanya. Teman juga tidak boleh ingin dipahami, tapi tidak mau memahami, tidak boleh. Walaupun itu disebut teman, tapi itu bukan teman sejati. Ada teman yang selalu berada di sisi kita pada saat suka dan duka. Itulah teman yang boleh dikatakan sahabat. Dia menjadi pendorong, dia menjadi motivasi, dia memberi kekuatan pada saat-saat temannya dalam keadaan suka maupun duka. Itu teman. Jadi ini persoalan ini sederhana, tapi di dalamnya banyak hal-hal yang bila kita gali menjadi rumit. Berarti sederhana, tidak sesederhana itu ya? Banyak orang bertengkar, banyak orang berpisah karena tidak memahami arti pertemanan. Tapi banyak juga orang yang lebih menjadi dari sekedar pertemanan, bahkan lebih dari saudara, jika dia sudah memahami arti pertemanan. Jadi teman itu memang sederhana dari kata-kata, tapi dalam dan rumit jika kita sudah menggali lebih jauh. Kalau nggak rumit, nggak mungkin Rhoma Irama mengarang lagu tadi yang saya katakan. Kembali ke musiknya Rhoma Irama ya. Banyak teman di meja makan, teman kala kita senang. Nah, itu Oma itu benar. Jadi Oma itu sudah mengerti sekali filosofi pertemanan. Jadi Itu lagu-lagu tahun berapa Abah ya? penampakan lagi. Saya serang belum mengenal siapa itu Bang Rhoma. Tapi saya pernah dengar. Iya. Pasti dengar kalau dia Saya legend. lahir di generasi milenial. Iya, saya paham. Kadang-kadang anak milenial itu kadang-kadang suka sombong dan ngeselin ya kan.
Tapi itulah kita sebagai generasi baby boomer memahami itu aja. Kembali kepada soal teman tadi, saya sih ingin menasihati diri saya sendiri gitu, menintrospeksi diri saya sendiri bahwa saya ingin menjadi teman yang baik buat siapapun. Teman yang baik itu teman yang memberikan manfaat kepada teman yang lain. Karena kata kutipan kata Allah itu juga menciptakan manusia, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi, manfaat di sini bukan berarti materi kan Mbak ya? oh bukan. Manfaat itu bisa pikiran, bisa manfaat tindakan, bahkan arti senyuman pun bisa menjadi manfaat buat yang lain. Bukan hanya sekedar materi, bukan sekedar uang, karena ada hal yang lebih bisa dipandang lebih lebih mendalam. Karena persahabatan sejati bukan diukur dari uang. Persahabatan sejati itu diukur dari bagaimana hubungan ikatan batin dari pertemanan itu sendiri. Jangan pernah menilai segala sesuatu dengan uang. Walaupun uang itu penting, tapi tidak harus menjadikan hal itu menjadi segala-galanya. Berarti manfaat di sini bisa berupa saran, bisa berupa nasihat. Ketika teman kita tersesat dalam pikiran, maka kita harus meluruskan pikiran. Ketika teman kita tersesat dalam tindakan, maka kita harus meluruskan tindakannya. Cara berpikir, cara bertindak, saling menasehati, saling memahami. Bukan kita hanya menasehati ya, tapi kita juga harus mau dinasehati. Bukan kita hanya mau memahami, tapi kita juga harus mau dipahami. Itu salah satu pertemanan. Nggak neko-neko. Jadilah teman yang baik. Neko-neko kalau saya Ya. Neko-neko. Sudah jelas saya tarik benang merahnya. Intinya teman itu hadir di saat suka maupun duka gitu. Ya. Yang bisa memberikan manfaat, Betul. baik secara material maupun Materi bagiannya itu. Bagiannya. di material. Karena teman itu kan tidak semuanya senang, tidak semuanya kita berteman ini mungkin secara finansial, secara ekonomi berbeda. Nah, teman yang baik ketika dia susah, dia hadir untuk membantu. Tapi yang dibantu juga tidak harus selamanya harus minta dibantu. Dia harus memahami, oh saya dalam kondisi dibantu oleh teman, maka suatu saat saya akan membantu dia. Kalau dalam bahasa keren ini ceritanya take and give katanya gitu kan. Ya itu yang tadi arti susah dari itu bahasa Inggris apa? Ya susah, jadi kita artikan take and give gitu ya. Jadi kalau itu maksudnya disilih asuh ya. Gift itu bukannya sabun mandi, Nah, makanya kita mau tanyakan kepada Lekwar ini. Iya. Gift berarti kita singkirkan itu iklan, berarti sponsor gift sabun mandi. Sastrawan Jawa lah ini. Kita coba Abah mungkin yang bisa mewawancarai. Kenapa diserahkan saya? Saya Harus itu dong yang mewawancarai. pemilik Sobalas mau pergi sebentar Abah ya. Iya, oke. Baik. Ya. Saya sekarang sedang mewawancarai karena mau menggantikan Bro Sugi yang mau buang air kecil katanya. Tetap pada persoalan yang sama, pertanyaan yang sama tentang masalah arti sebuah pertemanan. Mungkin Lekwar yang mempunyai latar belakang sastra Jawa yang tahu seluk-beluk filosofis masyarakat Jawa bisa sedikit menerangkan, menjelaskan bagaimana arti pertemanan dilihat dari sudut pandang filosofis Jawa. Silakan Lekwar. Ya, Abah itu ini curang. Kecurangan gimana maksudnya? Bahasa saya udah diambil. Asah, asih dan asuh. Tapi saya nyebutin loh ini kata Lekwar saya begitu. Tapi ada satu lagi Apa tuh? yang lebih lagi. Apa itu? Ntar dulu. Tego larane ora tego patine. Tego larane. Itu seorang teman sejati. Luar biasa nih. Tuh,
Jadi bukan sekedar teman tapi teman sejati, pakai sejati. Sejati. Tadi sempat kita sebut sejati ya. Jadi dalam dalam apa ya suasana pertemanan itu beda pendapat itu Biasa. biasa. Betul, biasa. Tapi yang terpenting dalam pertemanan itu ego itu harus dikesampingkan. Kalau saling memegang egonya, ya udah nggak akan lama pertemanan itu. Tidak akan bertemu sampai Kembali lagi ke Tego Patine, Tego Larane ora Tego Patine. Dalam pertemanan yang biasa ada perbedaan itu, meskipun dalam kondisi apapun, kondisi jauh, seorang teman pasti akan memikirkan temannya yang dalam kondisi jauh. Toubah kira-kira begitulah. Jadi secara harfiahnya itu ya tega dikala sakit, tapi nggak tega dikala meninggal. Itu harfiah. Mudah-mudahan tidak cepat meninggal lah. Oh. Karena kalau ngomongin tentang meninggal agak serem juga. Jawa itu penuh dengan Oke. Coba barusan kita Pak Sugi sudah kembali lagi ke tempat duduk semula. Kenapa saya yang di shoot ini malah? Karena tadi Lewar sudah mengatakan filosofis Jawa harus tego larane ora tego patine. Jadi kalau sakit dia kita masih tega, tapi kalau sudah meninggal pasti kita akan sedih gitu. Begitulah mungkin artinya ya secara harfiah. Itulah teman sejati. Nah sekarang kalau tadi saya diwawancari Pak Sugi, sekarang Pak Sugi atau Bro Sugi ini pandangannya coba menurut Pak Sugi tentang arti pertemanan. Saya sebetulnya nggak mau diwawancarai, Oh, iya. karena saya tadi yang Mewawancarai. punya tema ya. Oh punya tema. Saya yang singkat aja. Ya. Teman itu kehadirannya bikin kita nyaman, Oh, dia juga nyaman, udah itu aja. Ya pacaran loh. begitu doang. Iya, saya nggak mau panjang lebar karena sudah terwakili tadi Abah sama Lewar. Iya. Ya saya anak muda yang maunya simpel-simpel aja. Iya, simple. Walaupun apa copy paste gitu nggak Saya masalah. takut kepleset, dan takut dipelintir ya. Sakit kepleset. Iya. Padahal saya tidak akan memelintir karena ini kan siaran langsung ya. Ya, jadi sekarang kita ngobrol langsung aja bertiga. Jadi kalau kita kupas agak tertarik dengan istilah-istilah Jawa sebenarnya. Tego larane ora tego patine. Tego larane ora tego patine. Tega kalau dia masih sakit, tapi nggak tega kalau dia pasti sudah mati. Itu saya teringat lagi lagu Oma Irama loh. Aduh, kembali lagu lagi ya. Ada lagu Oma Irama mengatakan Saya boleh gak keluarin lagu-lagu masa kini? harus ada hubungannya. Ada lagu Oma yang mengatakan begini, kita baru merasa kehilangan kalau dia sudah tidak ada. Dalam kata lain mati. Sayang saya nggak apa. Wah, ini hari Jumat nih. Bicara kematian, ya ngeri-ngeri sedap sih. saya lupa nadanya, tapi bila sudah kehilangan Bukan kita begitu, gimana? Pak. Nah, coba yang bisa gimana coba itu? Kalau Nah, itu juga. tiada baru terasa. Nah, itu tahu kan? Kehadirannya Nah, sungguh lupa juga. nah tapi itu sudah membuktikan. Saya penggemar jazz, Mbak. Oh iya, tapi dia suka dangdut juga. Berarti bisa dikolaborasi ya. Enggak, itu sebukti bahwa apa yang dikatakan bahwa tega larane ora tego patine, bahwa segala sesuatu sebenci apapun kita pada siapapun, pada teman, pada siapa, tapi ketika dia sudah tidak ada, kita Ntar akan dulu, merasa Pak. kehilangan. Bukan benci, Apa tuh? emosi. Emosi. Iya, sorry. Beda, Saya ralat. bedakan benci dengan amarah, dengan marah. Kalau benci sudah terlalu dalam, ya. Ya. Sudah terlalu berkarat gitu. Jadi bukan benci, tapi kalau kita emosi terkadang kita menjadi hilang kontrol. Tapi sebenarnya namanya pertemanan itu walaupun bagaimana teman adalah tetap teman. Ya, kita tetap bersahabat. Kalau ada beda pendapat, beda pandangan biasa. Kalau ada dinasehati itu pun bagus supaya kita tidak terlalu jauh menyimpang. Dipahami lah, Oke. saling asah, saling asih, saling asuh. Oke, Abah dan Lewar, terima kasih atas wejangan
Diskusi bukan bincang. diskusi, bincang-bincang kita malam ini, saya jadi dapat apa ya, semacam pejangan ya, masukan atau ilmu baru ini dengan sesepuh-sesepuh sini. Matematika kali ilmu. Oke, demikian wawancara singkat kami dengan para owner dan sesepuh di daerah mana ini, Bah? Gria Citayam Permai Guys, tahap Permai 1. tahap 1. Demikian, sampai bertemu kembali Di dalam channel yang sama. channel yang sama, Sobalas, dengan tema yang lebih asik lagi sambil ngopi maupun sambil nyanyi. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.